Halo semuanya, kembali lagi nih dengan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini saya mau menjelaskan tentang masih di permesinan Yamaha ya, khususnya di Aerox atau NMAX ataupun Lexi ya, ataupun motor-motor Matic yang lainnya. Kali ini yang akan saya bahas masalah motor Aerox yang suka mati mendadak nih. Pasti banyak kan yang mengalami kejadian seperti itu. Tiba-tiba motornya mati di jalan maupun gagal starter atau yang seperti itu. Pokoknya intinya khusus membahas yang motornya Aerox suka mati mendadak. Jadi gini guys, masalah motor mati mendadak itu sebenarnya banyak faktor, tapi bisa kita gambarkan ya kan, dari model matinya seperti apa, karakter matinya seperti apa, itu bisa kita identifikasi kira-kira apa yang bermasalah. Gitu guys. Jadi ini bukan nebak-nebak atau apa ya, ini kunci dasar sebenarnya, simple aja penyebab masalah motor Aerox mati mendadak. Nah, di sini sebenarnya ada komponen-komponen yang inti untuk masalah Aerox mati mendadak ya. Salah satunya ini adalah CKP ya, atau orang menyebutnya ini sensornya magnet lah. Terus kedua, di sini ada sensor idle atau lansam ISC. Yang ketiga di sini ada TPS ya. TPS. Terus ini yang gak kalah penting yang sering juga dibahas kena masalah mati mendadak ya, yaitu ini koil sama kobusi yang katanya ini penyebab Aerox sering mati mendadak ya. Oke, jadi ini kita mau bahas satu persatu nih, kira-kira apa penyebabnya kok motor Aerox itu mati mendadak, mati di tengah jalan. Nggak usah pusing guys, ini saya rincikan satu persatu. Yang pertama, yang paling sering saya dengar, paling sering saya dapat informasi itu ketika jalan ngebut nih, udah ngebut tiba-tiba mati. Waktu mau nyalip kendaraan tiba-tiba mati. Itu tipe matinya langsung seketika dead gitu aja, nggak ada berebet, nggak ada apa, tiba-tiba mati. Saya itu di starter hidup lagi, normal lagi, tanpa ada kode-kode error atau kode mil yang ada di speedometer ya. Kita kan juga pusing atau juga bingung, kenapa tiba-tiba mati terus dihidupin lagi normal, nggak ada kode error. Itu mau dicek dimanapun juga pasti nggak ada permasalahannya. Pasti kalian juga bingung, dan itu paling sering terjadi. Lah, kalau yang model mati kayak gitu, itu apa yang menjadi masalah? Nah, yang jadi masalah yaitu adalah ini CKP. Ya, CKP ini, sensor CKP ini berada di sini, sepul ya. Kenapa kok ini yang masalah, yang bisa mengakibatkan efek tiba-tiba mati mendadak? Oke, jadi ini kita kembali lagi untuk permasalahan masalah fungsional sebuah benda ya. Asal kita tahu sebuah fungsi, kegunaan atau sistem kerja ini
maka kita bisa akan dengan mudah mendapatkan logika atau gambaran penyebab-penyebab kerusakan. Jadi saya bukan hanya ngasih tahu kalau yang seperti itu tadi masalah CKP maaf guys, tapi saya juga akan menjelaskan apa fungsinya dan kenapa kalau ini masalah bisa mengakibatkan mati mendadak. Ini sebenarnya kalau bahasa umumnya ini bisa disebut pulser guys. Pulser ini yang mengatur koil atau memberikan, pertama bukan langsung koil guys, memberikan sinyal ke SGCU ya kan, dari SGCU tadi proses, nah itu dilempar lagi ke CDI nya, ke ECU. Nah sinyal yang ini sebenarnya kan ini berada di sini ya, berada di sini ya, di lilitan ini seperti ini, anggap aja gambarannya seperti ini ya kan, dia nancap di sini. Bentar ya kan, dia nancap di sini. Nah ini kan kalau posisinya lagi udah terinstall di motor, ini dilingkarin namanya mangkuk magnet yang piringan itu. Nah magnetnya itu kan berputar. Dari sini, di sini ini ada sensor, namanya juga masih sama, isinya juga lilitan gulungan. Jadi ini sensor medan magnet. Jadi ketika dia dapat sinyal, dia akan memerintahkan SGCU yang ini. Nah dari sini dia akan memerintahkan ke ini, ke ECU. Dari sini, dari ECU dia akan memerintahkan ke sini, ke koil ini ya, ke koil ini yang posisinya sebelah kabel yang sebelah sini ya, yang sebelah sini. Nah habis itu dia akan mengeluarkan tegangan atau arus ke sini dari kop busi ini menuju busi, yang mengakibatkan busi memiliki arus atau businya hidup, mengeluarkan percikan api, cetak. Di situ terjadilah sebuah pembakaran di ruang bakar di silinder head sini. Nah kira-kira prinsip dasarnya udah tahu atau belum guys? Udah paham belum? Ini dapat sinyal dari putaran magnet, dia memberikan sinyal untuk mengaktifkan koil ini untuk mengaktifkan busi ya kan, dari busi untuk menciptakan sebuah pembakaran yang ada di blok. Nah, jadi ini kalau seumpama dia gagal aja nangkep satu sinyal ya kan, ketika dia gagal nangkep satu sinyal udah pasti kelistrikannya seketika langsung mati. Nah, makanya dari itu dia mengakibatkan namanya motor itu langsung seketika mati atau seketika nggak bisa hidup, karena CKP ini dia gagal memberikan sinyal untuk melakukan pengapian. Jadi dari sistemnya ECU atau SGCU dia nggak dapat sinyal untuk melakukan untuk mengeluarkan output listrik ke sini untuk menghidupin busi. Gitu guys. Jadi indikasinya kalau ini rusak, dia tidak ada berbet, tidak ada lelet, tidak ada apa, tahu-tahu mati gitu aja. Oke lah, yang jadi problem guys, ini nggak ada yang jual sebenarnya. Dia ini kalau di dealer dia itu satu set dengan seperti ini. Jadi kalau mau beli ini ya harus terpaksa beli 10. Lah gimana dong? Nah, jadi ini saya punya solusi. Sebenarnya kalau yang dijual di online shop atau toko-toko yang CKP kayak gini, itu kan pakai bungkus Yamaha tuh ya kan. Sebenarnya itu nggak ada, itu biasanya ini guys,
itu tuh udah rekondisi ya. Biasanya kalau orang-orang bengkel ngakalinnya ke CKP yang udah lemah itu direbus air, setelah itu biasanya udah normal lagi, cuman ya nggak berapa lama akan masalah lagi. Daripada seperti itu, kalau saran saya sih mending beli yang baru tapi aftermarket, bukan Yamaha kayak di mereknya Nippon atau sebagainya. Itu lebih bagus guys daripada beli yang rekondisian yang katanya ori, padahal sebenarnya nggak ada yang jual kayak gini, nggak ada, soalnya ini komponen set seperti ini. Oke guys, itu yang pertama. Terus yang kedua, mati mendadak juga masih, tapi ciri-cirinya gini, kita gas lancar, digeber lancar, nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba ketika turun gas dia mati. Jadi tipikal matinya itu dia ketika gas dilepas atau di RPM bawah. Contohnya biasanya case-nya terjadi gini, ketika mau ngelewatin jembatan tidur nih, jembatan tidur polisi tidur. Nah, kan otomatis kan kita ngerem, kita nurunin gas tuh guys, ya kan. Nah, di situ ketika nurunin gas, tiba-tiba mati. Itu apa yang membuat masalah? Itu sering juga terjadi. Nah, itu biasanya penyebabnya ini, ISC ini, sensor langsam atau sensor idle. Nah, di sini kalau yang pernah case kejadian seperti itu, saya berani menjamin tuh guys, pasti ketika kalian bongkar ISC-nya, dalamnya pasti kotor. Kan sering servis nih, tapi masa iya masih kotor. Jadi gini guys, biasanya bengkel itu nggak berani bongkar ini, karena kalau ini dibongkar, dia langsamnya ini akan berubah. Terus nyetingnya langsam ini terpaksa harus pakai scanner. Kalau nggak punya scanner bakal susah nyetingnya ulang lagi. Makanya dari itu biasanya bengkel itu tidak menyopot ini dan tidak membersihkan dalamnya. Jadi ya itu efeknya, karena dalamnya kotor dia gagal langsam. Jadi gini, ketika mesin hidup nih, deng 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 deng, itu kan namanya sistem masuk di mode idle sebenarnya sistemnya. Mode idle itu bisa hidup tanpa kita tarik gas lah. Dia itu membuka angin, ya kan, memberi angin untuk sini, untuk dari masuk ke sini langsung bypass lah, tanpa ngelewatin kupu-kupu ini. Dia bypass untuk ngasihkan suplai udara atau suplai angin. Tujuannya apa ya, cuman buat idle. Tapi ketika gas sedikit aja kita putar, kan di sini ada sensor namanya TPS nih, throttle position sensor, ya kan, itu kepanjangannya, throttle position sensor. Jadi ketika ini buka dikit aja, atau kupu-kupunya ini buka dikit, gini aja, bentar, gini, buka gini, TPS ini akan membaca, dan ketika itu dia akan mematikan sistem ISC ini. Jadi yang mensuplai udara bukan lagi dari ISC, tapi udah diambil alih langsung dari sini, dari pembukaan kupu-kupu di throttle body ini. Jadi ketika kita jalan pelan nih, ya kan, ngelepas gas, itu otomatis kan ini kupu-kupu ini akan menutup. Nah, ketika kupu-kupu ini akan menutup sempurna, ini kalau di sistem itu kodenya 0 atau sinyalnya 0. Nah, ketika udah dapat tutup atau close atau sinyalnya 0, otomatis yang mengambil alih dari sistem otomatis langsung menghidupkan ISC ini. Nah, ISC ini langsung mengambil alih untuk mode idle. Walaupun posisi masih di RPM ngebut nih, contohnya ngebut lari 50, kita lepas gas full, langsung kita copot gasnya. Nah, itu otomatis sebenarnya jalan idle, sistem mode idle. Tapi karena ini kotor, dia akan susah mendapatkan idle. Soalnya tiba-tiba kan gini logikanya,
dari tekanan angin yang diterima TPS ini kan tinggi karena habis buka gas. Tiba-tiba kita stop, jeduk. Nah, karena ini kotor, dia jalannya agak telat, jedet jedet gitu. Ketika dia jalannya telat, tekanannya tiba-tiba drop, istilahnya tekanan udara yang seharusnya masuk itu drop. Jadi ketika dia drop nggak dapat suplai udara, mesin itu akan mati. Itu sebenarnya cuma dibersihkan aja pasti udah dijamin dah nggak bakal lagi itu terjadi. Kalau dari yang model matinya lepas gas mati, tiba-tiba lepas gas mati, atau di RPM bawah mati. Nah itu ini ISC ini penyebabnya. Nah yang mati model ketiga, yang matinya itu susah hidup, ya kan, berbet atau kadang-kadang dedet, jalannya nggak enak atau tersendat-sendat atau apalah bahasanya, kalau daerah saya namanya berbet, ya kan, jalannya nggak enak. Itu udah saya pastiin yang buat masalah ini koil, ya koil. Nah kenapa kok bisa koil? Antara koil ini yang saya maksud ya guys ya, antara koil, kop busi, sama businya. Ini satu rangkaian lah kita anggap ya. Kalau jalannya tersendat-sendat atau berebet, kemungkinan dari sini yang jadi masalah, dari koil. Nah kenapa? Ya paling sering terjadi sih memang coil aerox ini powernya bocor ya, karena posisinya kurang enak, jadi sering kena air, kena apa, namanya arus yang lumayan gede ya dari sini, dia bisa mengakibatkan induksi, bisa bocor arus. Nah ketika bocor arus terus ininya sering short, lama-lama dia akan lemah, semakin lama semakin lemah, bisa berarti lama-lama dia akan rusak. Tapi sebelum rusak dia biasanya ada indikasi-indikasinya, yaitu kadang-kadang powernya telat, powernya drop apa ya, itu efeknya itu dia akan berbet, jalannya berbet, atau kadang-kadang susah hidup. Kemungkinan besar itu di sini, di koil, atau bisa jadi busi, ataupun yang sering terjadi di kop busi ini karena pengapiannya kurang optimal lagi dari si koil ini. Ada lagi sebenarnya yang jarang nih, cukup jarang, yang mau saya bahas, yang model ini nggak mati tapi jalan berbet. Ketika digas pertama itu dedet, saya itu normal, dedet, saya itu normal, dedet, saya itu normal. Biasanya yang kayak itu untuk hentakan awal, kalau langsung dipetot lah istilahnya ya, kalau gas tipis-tipis normal ya, tapi ketika dia langsung dipetot, dia berbet dulu, atau kita langsung gasnya langsung kita tarik, baru normal lagi. Kemungkinan besar itu masalah di injektornya yang jadi masalah. Jadi seperti itu guys ya. Jadi model-model mati itu bisa kita kelompokkan atau kita kategorikan kira-kira apa yang jadi bermasalah gitu. Jadi cara logikanya cukup seperti itu ya. Ini saya juga udah banyak melakukan riset juga ya. Mungkin video yang saya bagikan ini bisa sedikit bermanfaat ya buat kita semua. Cukup sekian guys video dari saya. Nantikan lagi video-video selanjutnya. Assalamualaikum.